Dia lanjut. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyan wa sa'a sabila. Sesuatu yang telah bilang dalam Al-Quran berarti sebab akibatnya itu jelas Allah melarang untuk hamba-hambanya atau ciptaannya. Ya, ada yang kita coba. Segala sesuatu yang telah Allah ciptakan pasti Allah atur gitu. Kecuali seluruh makhluk hidup yang di luar akal sehat kita. Contoh hewan, manusia kan bisa diartikan sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Tapi kira-kira kayak statement seperti itu ya, sebuah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kira-kira kamu setuju nggak? Allah, kita menyatakan manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kira-kira kamu setuju? Alasannya apa? Bisa membedakan antara yang baik dan benar. Canggih, jelek, mengaji, terus kira-kira naik malaikat itu kita tahu ya? Ya, kira-kira bisa dibilang sempurna nggak? Bisa. Naik malaikat biasanya kita dengan malaikat. Bisa kita dengan malaikat apa? Yang paling mencolok satu. Tidak punya nafsu. Jadi kalau semisal Allah memerintahkan suatu apa, pasti langsung mungkin dan langsung dilakukan. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, saya bisa mengalami tapi dalam 227. Sekarang kan dosa kerennya 227 berarti 24 jam. 227 itu malaikat sujud sama tanpa tolong. Jadi kan sekarang kan malaikat kan yang paling utama adalah mencatat lebih baik dan mencatat orang buruk. Terus ketika kamu mati, pertanyaannya di sini kamu ada apa? Sehingga bertugas sudah malaikat sipil sudah wajib untuk menyampaikan uang. Tapi di sisi lain malaikat Jibril masih ada untuk hamba-hambanya terpilih. Contoh, ada kiai Wira itu terbebas dan tidak tergolong. Kiai ini bisa dibilang ya biasanya kiai kan punya kebebasan kita tuh nggak sampai akalnya ke situ, malah sampai beliau tuh segala sikap perilakunya itu nggak bisa diubah, tapi bisa menjaga satu pondok. Gimana caranya saya nggak tahu. Nah, kiai ini saya nggak tahu kiai mana, cuma saya tahu di Indonesia. Kiai ini pada suatu saat mengulang kajian kitabnya Nasor Ibn. Saya kalau tahu kitabnya mirip Nasor Ibn. Kitab Nasor Ibn itu kan menerangkan satu
kitab Nasrul Ibadah menerangkan yang pertama ya ada Allah juga. Ada tentang dimasuki dari tiga muslim tasawuf. Cara-cara untuk hidup hanya untuk Allah. Tiga muslim kan tasawuf. Tasawuf kan orang yang benar-benar politik itu menjadi Allah. Gak ada yang lucu itu nomor sekian. Nah, ketika beliau mengulang kita Nasrul Ibadah yang pada waktu itu adalah santrinya sendiri dan semua saat di belakang baik misalnya orang kiai yang santri guru itu pada waktu itu beliau di tengah-tengah pengajian beliau merasa ada suatu bisikan ini bisa dibilang cepat dan tepat dan lugas. Kiai mendapatkan sebuah bisikan itu biasanya sama bukan sesuai dengan apa yang beliau lakukan sebelumnya. Contoh, beliau mengalami wiritan. Ternyata beliau mau mengalami wiritan. Wiritannya itu 10.000 istighfar dalam satu hari hidup dilakukan dari jam 3 malam sampai 10 subuh selesai. Kira-kira dari 10 itu selesai nggak? Jam 1 jam 1 10.000 istighfar. Saya utama apa lagi dulu dah? Sekali duduk, baca la ilaha illallah, saya umum dan benar. Saya tidak pernah lah. Terlalu berat buat kita yang masih terbiasa. Nah, kebetulan beliau pada waktu itu di Masjid Pondok habis melakukan sebuah wirid yang dinamakan istighfar juga, namanya nggak tahu. Kalau saya ikut istighfar kan bukan yang itu. Saya ikut istighfar itu boleh dia. Saya ikut istighfar. Setelah melakukan istighfar yang 10.000 kali dalam jangka waktu setelah beliau mulai sholat tahajud jam 3 sampai 10 kemudian subuhnya beliau mengulang kitab Nasrul Ibadah. Kemudian di tengah-tengah pengajian beliau mendapatkan sebuah bisikannya itu satu. Rambutan. Setelah mendapatkan bisikan itu, beliau langsung mengakhiri pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Doa, habis doa langsung ngalir. Para santri dan para pengurusnya bingung ya. Gak biasa ya Pak Yai ini. Dalam artian kita mulai jam 5 habis subuh ya, jam 5. Biasanya setelah itu jangka waktu 1 jam ke depan, jam 6. Ini beliau baru mengakhiri jam 6 karena teman-teman ada yang persiapan ke sekolah, ada yang persiapan juga masak nasi, menyiapkan sarapan nanti juga. Teman-teman ini bingung, setengah jam beliau baru mulai dan sudah diakhiri. Jam 5 baru mulai, jam setengah 6 baru diakhiri. Dia kan bertanya-tanya, ini apa? Jadi ya kan benar kalau kita buat pertanyaan kan ya, kenapa kok Pak Yai ini begini? Padahal jadwalnya jam 6 itu baru selesai. Baik, setelah ada sowan, biasanya ada sowan, ada sowan bareng. Biasanya itu sowan bareng itu di bulan ketika kita mau liburan atau kita setelah liburan itu sowan Pak Yai bareng-bareng, Pak Yai baru meninggal. Langsung dia itu mendapatkan sebuah misi. Kalau aku pas kayak kok setengah jam tok pas bulan kitab dan gak nanti mari itu tengah-tengah. Jadi pasal itu belum selesai. Nah pasal belum selesai kan gantung deh ya. Kita kan nggak punya penjelasan yang mendetail dari pasal itu.
Ada ya beliau cerita ternyata mendapatkan bisikan satu rambutan. Hari itu langsung tak akhir ya. Tapi kok terakhir ya bisikan rambutan itu juga ya. Tafsirannya beliau ya bahwa alam ya. Beliau kan ya harusnya bisa melakukan ini. Kita tafsir mimpi itu ya. Kita tafsir ya yang lainnya ada. Beliau menafsirkan ini bisikan tadi seperti beliau menafsirkan tafsir mimpi. Jadi beliau menafsirkan bisikan dengan menggunakan kitab tafsir mimpi. Coba ya. Rambutan dalam bisikan tadi itu adalah sebuah pengingat bahwa aku itu jadi terlalu kedunan sampean. Aku nggak terlalu fokus ke rambut sampean dan aku masih terlalu membanggakan diriku ketika aku diundang atau diperkenalkan. Sekarang ya, lihat model ya ini kita tiga banget. Ya semasa sekarang banyak dia yang diundang ceramah untuk yang lainnya. Itu rata-rata niatnya tidak begini. Sampai yang bagus banget, beliau nggak bakal bilang kayak juga biasa. Lalu, contoh sekolah, pernah nggak beliau menghadiri sebuah undangan untuk semisal acara nikahan atau pengajian akbar atau pengajian maulid nabi, pernah nggak? Nggak pernah. Salah satu nih karena beliau ya tadi memegang sebuah kata yang mungkin satu meeting kok satu rumpun dengan kata rambutan yang disebutkan oleh dia tadi. Aja kemudian itu dia jangan terlalu meninggikan dunia. Gus Wahab itu kalau nggak diundang dalam majelis ilmu, dia nggak bakal. Ketika hanya ingin menghadiri ketika ingin mendiskusikan ilmu, ilmu, nggak bisa dilakukan. Carikan saya video yang beliau mengambil sebuah pengajian. Sing beliau yang nanti ceramah nggak ada. Itu salah satunya dengan kelebihan beliau. Terus tapi gini, bukan berarti beliau yang ceramah mungkin elek enggak. Dalam artian berbagai macam perspektif orang kan berbeda. Mas Yo kiai kan juga menungso ya. Mas Yo kiai kan menungso ya Mas Yo Gus Kausar atau sopo Anwar Zahid, ya Zahid kan ya. Yang paling pemilihan itu kita tahu mana ya? Yang paling ya begini loh. Sing jajakan pusat sopo dan Kusidam. Beliau itu bagus. Bolong. Nggak bolong kan? Iya, itu berarti. Ya, beliau tetap bagus. Cuma kadang wirainya itu masih kurang. Jadi dalam artian tanda kutipnya adalah kita masih tetap butuh dunia, tapi beliau juga tetap mengutamakan akhirat. Jadi dua-duanya sama jalan. Tapi kayak model Gus Wahab, beliau kayaknya sudah nggak menggunakan dunia. Terus butuhnya ilmu akhirat tak, nggak ada yang lain. Di luar itu adalah kok aku butuh. Ya, paham ya. Jadi maksudnya hubungannya sama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu tadi masih ada tugas untuk mengingatkan hambanya yang alim-alim tadi yang masih di apa ya?
diberi amanah oleh masyarakat atau umat Rasulullah yang lain bahwa jangan main-main untuk mengelola sebuah lembaga. Lek main-main, akhirnya ada pepilih tadi. Jadi Malaikat Jibril masih ada tugas untuk mengingatkan beliau-beliau yang masih memegang sesuatu dan sudah dianggap sebuah kepercayaan masyarakat. Ya, jadi gitu. Next, kembali ke top. Boleh tak kalau dulu sebenarnya? Dipasi di rumah enggak? Nah, di halaman 49 yang paragraf kedua dari bawah, buka dua. Dilarang perempuan memakai pakaian yang dapat membangkitkan syahwat. Ya, dikenal dengan istilah kasiyatin ariyatin. Kasiyatin ariyatin, dia berpakaian tetapi seperti telanjang. Dia maksudnya itu ketat atau terus padang. Dia berpakaian tapi dia berpakaian tapi dia seperti telanjang. Kan kadang nggak masuk akal gitu. Pakaian adalah untuk menutup aurat, sedangkan kita tafsir ini ada yang di sini, berarti kan sudah ada reliefnya. Dan di sana sudah ada sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi reliefnya sudah ada. Belum kan belum ada. Dari kulit. Tapi kalau yang dulu zaman itu kan wanita yang bersuka, tetapi beliau atasnya ini transparan. Perubahan dari leher atasnya, tapi sini sampai sini transparan. Beliau kan nampak wajahnya, rambutnya. Ya, makanya kemarin juga sampai keren. Ya, kasiyatin ariyatin ya, bisa sampai bahwa la yang keluarna rajulun bimra'atin illa ma'adi mahramin. Janganlah seorang laki-laki berdoa dengan seorang perempuan tanpa seorang laki mahramnya. Tanpa seorang laki mahramnya. Ya, kita pastinya terjaga ya. Belum, insya Allah pasti. Oke, saya Pak. Sekarang ini, oke, langsung ke halaman 50 di paragraf kedua. Berarti kan di paragraf kedua halaman 50 atas itu ada sebuah pemikiran. Siapa yang berada di sekeliling suatu benda, ia dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, biasanya larangan langsung tertuju pada perbuatan, bukan larangan mendekatinya. Pak, jadi ada suatu pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, biasanya langsung menuju pada perbuatannya. Zina ini adalah perbuatan. Ya, zina ini adalah perbuatan. Nah, adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan, kira-kira zina ini masuk ada rangsangan juga? Ada rangsangannya. Kita bicara masalah ilmu. Nanti yang masalah itu PS3 musim ada. Ya, kita juga ilmu. Ayo, kita diskusi bareng. Kenapa? Kenapa saya salah ngomong? Ya, kan? Zina pasti ada rangsangannya. Kira-kira perbuatan yang termasuk keji yang tidak ada rangsangannya banyak kan?
banyak kan ya game memory masa rasanya ada tapi yang jadi galarnya apa rasanya nggak ada tapi kecil loh jadi sampai sini paham ya mencuri ataupun memakan bangkai terus darah itu kan langsung dinas perbuatannya bukan langsung pada sampai hal yang membuat pengen makan babi, hal yang pengen membuat makan darah gitu. Sebenarnya kan ada rasanya maka dari sebelum kamu berbuat itu sudah dilarang sampai bayang main enak ya itu kalah bayang mana kalah Senang-senang kok, Pak. kan stop ya paham ya maksudnya yang dilaksanakan pelanggaran yang tidak dilaksanakan itu langsung tertuju pada itu yang langsung disebut di aturan gitu loh baik mencuri tadi loh makan bangkai terus darah ke apa? Wajar nih, ibunya jualan Pak. Dibuang sama goreng sama petis, kenapa? Rasanya gimana? Biasanya kan itu sih Pak, yang ringan, goreng terus sambal, goreng apa? Rasa. Kalau Pak, ya jualan ringan gitu Pak, digoreng. Jadi caranya untuk menggunakan darah itu gimana? Ini bukan Pak. Ini bukan. Terus saya goreng nggak? Kasih atau kasih campuran apa gitu ya bisa mengenal standar kali. Digoreng itu Pak, ternyata digoreng tepungnya. Yang lagi Telur, kita berarti tahu. Iya. Biasanya yang bisa cerita itu dia pernah Enggak, saya lihat di kamu itu Pak. dia ini gimana? Ada hati yang sama dengan rasanya itu darah katanya itu rasanya darah yang bukan di nggak tahu Aku juga saya hati pak nggak baik deh tanda apa baik deh ya baik deh hati ayam kita ada baik ada tapi lagi nasi nggak baik deh tidak ayam iya karena susah banget oke dari bola tambah busnya dilakukan apa usah dosa asal terus dari hadis lah yang warna rajulun dibuat ila ma'adi makromi kira-kira ada yang kita paham banget ada yang saya kan tanya apa tanya Pak, ilmu metafisika itu apa Pak? metafisika kok bisa ngomong Karena dia ya itu tadi, saya tadi itu Pak. metafisika itu Kalau adalah saya pernah ikut metafisika, tapi saya kerja jauh dulu Pak. Ingin tahu. ya ini setahu saya juga metafisika itu adalah ilmu yang berhubungan dengan makhluk kamu tahu padukan Saya tanya gara-gara itu. dia adalah selalu yang kemudian tapi beliau adalah ahli di bidang metafisika di FI biasanya ada yang mau satu kamar nggak boleh ngaku ada di kesetaraan yang jadi sebutannya apa? Pacarro banyak ada satu kamar dia itu kayak kelangan rumahnya banyak kita itu yang sebenarnya ya saya godong kok Politik berapa? 500.000 itu satu bulan ya satu minggu sampai sangat berdesa sampai satu minggu sama oke pulau 500
terlambat. Ataupun nanti dia akan melakukan satu kamar di sana. Mas, Pernah dulu pernah dulu saya kan ada di pembinaan satu komplek. Komplek itu ada 16 unit. Nah, ada maksudnya kita ibadah bukan sebagai menjelekkan sesuatu atau untuk menyebutkan sesuatu. Saya pada waktu itu satu komplek ada 18 unit, di mana satunya itu kita komplek, berarti 17 unit. Di akhir tahun itu ada yang namanya di akhir semester 2 ada yang namanya bukan kosan C, kita itu kita masuk ujian lima rapot itu mana? Dia itu kan? Ya, jadi kita liburin 2 kali. Ramadan, Idul Fitri, terus masuk ujian lima rapot itu mana? Gitu ya? Ya, sama kayak gitu. Nah, pada waktu yang libur di semester 2 ini yang libur adalah beberapa kami melakukan liburan ke Banyuwangi. Nah, tapi nggak full squad, hanya 15 orang karena ada satu orang yang spesial, ada satu orang yang nggak tahu alasannya apa itu. Nah, pada kami ya jadi libur aja, udah lah ya. Pasti ketemu ada itu liburan yang Banyuwangi, sudah Banyuwangi pulang 3 hari kami di sana. Kami pulang dalam keadaan kesel tapi ya enak, kesel tapi orang kan ada yang kesel tapi ya kayak apa sakit atau nikmat gitu kan? tapi kesel tapi enak gitu ya. Sakit atau nikmat? Otaknya tuh enak, plong. Soalnya seneng sesuai dengan ekspektasi yang sudah direncanakan. Banyuwangi di mana, Pak? Tapi dulu di Tabuhan. Ada Tabuhan. Pulau Tabuhan, Wali. Laut Merah. Laut Merah, Pulau Merah. Laut Merah. Pulau Merah di sana. Terus sama satu lagi sih nggak oleh ketinggalan. Surabaya. Kawajen. First time saya untuk mendaki sampai Lempong. Padahal Kawajen itu lumayan sudah jalannya sudah enak daripada penduduk yang lain. Tapi ya soalnya bedanya tidak tahu apa-apa olahraga yang tahu pasti Lempong. Nah, saya waktu itu first time saya mendaki ya enak, ya kesel tapi ya sebenarnya cuma nggak menemukan upaya karena harus ada pasar. Saya barengan saya ketemu nggak menemukan nggak bisa sampai hari nggak bisa gimana ya yes keluar gue dan lewat itu balik satu pondok. Nah, kalau pondok ini tiba-tiba saya kehilangan bukan duitnya saya tapi duitnya mungkin duit saya mungkin saya ikut pas saya enggak duit saya mungkin saya tapi ini uang orang duduk duit jadi ini yang tak masalah no. Saya menaruh uang kadang-kadang itu satu kotak, tapi masing-masing itu amplop. Jadi amplop ini namanya ini uang ini, amplop ini uang ini namanya ini. Nah, itu semuanya ada. Saat amplop tiga orang di sini ada. Kan bertanya-tanya. Ya, awalnya saya nggak tahu, kayaknya ada gitu. Ya datang, beda, capek kan, istirahat. Saya baru tahu itu ketika
juga setelah datang ke Banyuwangi. Kok ini sama di sini? Saya ambil. Gimana kalau di sini? Wah, jadi korporasi sana. Setelah itu, memang berjalan di Banjarnegara. Dari Banjarnegara itu hanya beliau bilang, wes aku kan ngekei mobil atau ngekei sesuatu yang harus berhubungan awal sampai kamu, tapi aku hanya ngomong ini berlawakan untuk lega ketergantungan awakmu kok ketergantungan anakmu, lega ketergantungan awakmu itu ketergantungan ibumu. Ya, jadi misal kejadian apa yang beliau doakan nanti, misal kejadian sing orang yang mau dia akan kejadian di anak. Mereka kejadian di anak ini, boy kita bilang bahwa boy itu orang-orang ada ya. Beliau juga membuktikan pada waktu itu. Ada teman saya disuruh buka kan ini. Disuruh untuk pakai kain kepala cowok, pakai kain, tapi posisinya telanjang saja. Tidak, pun kita pernah tahu beliau satu kali pakai dari ini, langsung ngerong itu, kayak meraung, kayak singo, ya, meraung. Tapi kayak pengen mengeluarkan sesuatu. Ya kali semua kaget. Hari ini lapo. Hari ini gampang ya. Cuma ya tiba-tiba itu adalah gesekan dari metafisikanya beliau dengan bukan dengan jiwa kita. Maksudnya beliau itu ingin masukkan, cuma jiwa kita kok nolak. Jadi akhirnya keluar bukan begitu. Kita juga bisa menolak. Makanya beliau kan mengangkatnya kalau orang-orang yang ingin memasuki lagi ini relax, ya, halus, jangan mikir apa-apa. Jadi dia itu ingin membuka jalan supaya masuk gampang. Kalau seseorang sudah pernah dimasuki oleh arwah ataupun seseorang, itu pasti kedepannya gampang untuk dimasuki lagi. Jadi Jadi Pak, ini bisa juga Pak. Ngerasa ini orang juga bisa bukan tidur ya, intinya disuruh relax, buka baju, tutupin kayak. ngomongin barang bis. Di bangku, kepalanya dibuka, itu katanya itu yang terus ini lagi itu kayak lagu lagi kita kan ada beda-beda yang satu lagi yang kayak tangga buka pintu sampai ada yang jaga. Kalau dia tadi enggak apa-apa, enggak merasa apa-apa. Tiba-tiba langsung merasa pengen berbangun. Terus dari beliau antara gesekan dan jiwanya, terus nggak bisa. Nanti bahas apa ya? Agar tetap memasuki satu.
Nggak jangan sih. Kamu di mau kamu kalau saya semangat kalau kamu mau Mas Winter ya sore. Oke, ada pertanyaan Boten dari surah Al-Isra ayat 32 dan hadis Bukhari nomor 182 dan 3529. Ada pertanyaan Boten? Tidak ada. Itu melakukan apa ya? Melakukan apa? Apa ya? Kitab ya? Di pondok ada yang ini. Oke, Fatul Izar itu kalangan dari Gus Fauzi. Gus Fauzi pengantarnya kehilangan waktunya. Ada lagi selain Fatul Izar ada Itu pas pembukaan. Oh, kita lanjut. Tes. Kita buka. Buka. 51 dibaca. Ayatnya 51. Yang adanya ini Pak.